إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dalil wajibnya baiat datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang dan di akhirnya wa man mata falaysa fi unuqihi bai'ah mata mitah jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada di atas pundaknya baiat, yakni dia tidak berbaiat kepada imam yang ada, maka dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Maka maknanya baiat adalah wajib. Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban baiat dan menjelaskan tentang efek yang terjadi apabila seseorang tidak berbaiat kepada penguasa yang ada, yaitu dia bisa jadi mati dalam kondisi matinya ahlul jahiliyah yang dimana mereka mati di atas kesesatan, ya kan? Wa amma man naqadha hadhihi al-bai'ah fa innal 'uqubata tanaluh. Begitupun bagi orang-orang yang telah berbaiat kemudian membantah baiat ini, yakni berontak terhadap baiat ini, melepaskan baiatnya, janji setianya dan janji taatnya kepada penguasa yang ada, maka mereka pun terkena ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang membenci sesuatu yang terjadi pada penguasanya, kemungkaran, kezaliman, falyasbir, maka agar dia bersabar menghadapi hal ini. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena sesungguhnya barang siapa yang keluar berontak dari sebuah penguasa yang ada, kalaupun cuma sejengkal dia keluar dan berontaknya, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi bangkai jahiliyah. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan agar para pemberontak tersebut diperangi dan ditumpahkan darahnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Arfajah Ibnu Shuraihil Al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriq jama'atakum faqtuluh. Barang siapa yang datang kepada kalian menyeru untuk memecah kalian, untuk memecah jamaah kalian, menyeru untuk memberontak kepada penguasa yang ada pada kalian, padahal kalian berada di atas satu penguasa yang disepakati sebelumnya, maka bunuhlah orang demikian. Khariji, kenapa? Dia khuruj, dia berontak. Setelah baiat, kewajiban kita kepada pemimpin yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taati. Kalaupun buruk, kalaupun fasik orangnya, kalaupun fasik. Selama yang diperintahkan bukan maksiat. Enggak? Hadza haqqun mansusun fi kitabillah wa sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebenaran yang ditegaskan oleh Allah di dalam kitabnya dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Wa mujma'un alaihi al-ummah hatta la yabqa majalun lil ikhtilaf fihi. Dan ini adalah hal yang ijma' yang disepakati oleh umat sehingga tidak boleh ikhtilaf di dalam hal ini. Ini bukan hal furu' yang boleh diikhtilafi. Kemarin kita jelaskan, ikhtilaf ditolerir apabila pada hal furu', yaitu cabang. Oke? Di fikih, di hukum ada usul, ada pangkal-pangkal, ada furu', ada cabang. Di akidah pun ada usul, pangkal, ada furu'. Kalau ikhtilafnya di furu', oke, maka masih di dalam frame ikhtilaf, sikapi dengan adab ikhtilaf yang bijak. Oke? Bisa jadi kau yang nggak tahu dalil yang dia ketahui. Awas. Karena begitu luas. Tapi di usul nggak boleh ada ikhtilaf, di pangkal-pangkal ini nggak boleh ada ikhtilaf. Nah, kaidah Ahlus Sunnah dalam mentaati dan menyikapi pemerintah demikian,
adalah termasuk usul yang tidak boleh diikhtilafi. Tidaklah khilaf darinya kecuali orang-orang yang merugi atau orang-orang yang kita carikan uzur baginya karena mereka memang pantas berijtihad namun keliru dalam ijtihadnya. Sebagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang keliru dalam hal ini. Ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, maka taatilah Allah, taatilah Rasul dan para penguasa yang ada di antara kalian. Para penguasa siapa? Para wali, para umara, para penguasa yang ada, udah pemerintah yang ada.